Pemirsa, salah satu isu yang sangat menarik perhatian publik adalah korupsi. Dan lembaga yang menjadi perhatian publik sehubungan dengan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah 2,5 tahun KPK dipimpin oleh nakoda baru Pak Firly Bahuri. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Firly. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, puji syukur, sehat walafiat. Yang penting sehat, Pak. Jadi Pak Firly sama saya sudah buka masker, kita sudah mudah-mudahan sudah shifting ke endemi dari pandemi, Pak. Pak Firly, ketika Anda dilantik menjadi ketua KPK, memimpin lembaga ini, bersamaan sebelumnya ada amandemen Undang-Undang KPK dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, di amandemen menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Banyak pihak meragukan karena undang-undang yang lama dianggap lebih bagus sebagai landasan KPK bekerja. Pertanyaan publik adalah, apakah undang-undang baru ini sudah cukup memadai sebagai landasan KPK bekerja dan Anda sebagai ketua memimpin KPK? Ya, terima kasih. Saya sangat menghargai berbagai pendapat dari masyarakat maupun pemerhati, termasuk juga praktisi hukum. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, setiap undang-undang, jikalau itu ada perubahan, pastilah dia akan lebih baik dan melengkapi daripada undang-undang sebelumnya. Itu niatan utama. Dan saya kira rekan-rekan DPR RI pun bersama pemerintah melakukan gagasan teratas perubahan Undang-Undang 30 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019. Itu pasti dan niat untuk baik. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, kita harus maknai roh undang-undang itu apa. Nah, setelah kita baca, setidak-tidaknya saya bisa mendapatkan ada 4 roh mendasar di sana. 4 roh dari undang-undang baru ini. Iya. Yang pertama adalah roh tentang bagaimana mencerdaskan rakyat Indonesia. Amanatnya adalah dalam Undang-Undang 19 2019, KPK harus melaksanakan pendidikan anti korupsi, melaksanakan sosialisasi dan kampanye, bahkan membangun dan meningkatkan integritas para penyelenggara negara. Itu caranya apa? Para penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Caranya apa? Tidak ada lain kecuali pendidikan. Bahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga saya kira Undang-Undang 19 2019 dengan roh pendidikan masyarakat itu menjadi satu jalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu roh pertama. Roh kedua, ada yang kita kenal dengan pencegahan. Pencegahan. Pencegahan ini dilakukan upaya supaya tidak terjadi korupsi. Caranya bagaimana? Perbaikan sistem. Karena sesungguhnya dengan sistem yang baik, maka tentulah tidak ada peluang dan kesempatan terjadi korupsi. Roh yang ketiga yang kita temukan adalah roh penindakan itu sendiri. Karena dengan cara penindakan yang tegas, profesional, transparan, akuntabel, dan tentu juga dilandasi dengan semangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bukankah negara kita salah satu negara yang mendeklarasikan tentang tegak hormatnya terhadap hak asasi manusia? Tetapi yang paling penting penindakan adalah kita ingin menghasilkan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, dengan penindakan membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Roh yang keempat dalam Undang-Undang 19 2019 adalah tentang koordinasi itu sendiri. Koordinasi. Koordinasi kepada setiap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. 4 roh ini bisa kita kerjakan, bisa kita jalankan dengan satu kata, yaitu melibatkan masyarakat. Karenanya KPK selalu mengatakan dan dalam visinya bersama masyarakat memberantas korupsi, menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Itulah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang 19 2019,
serasanya saya itu cukup mumpuni untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi kalau saya kira sampai hari ini tugas pokok, kewenangan, fungsi tidak berubah. Kalau demikian, maka Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang Nomor 30 2002 masih sangat cukup dan memadai untuk pemberantasan korupsi. Saya kira gitu, Mas Primus. Dari penjelasan tadi bahwa undang-undang yang sekarang ini lebih baik dari sebelumnya ya. Kalau tidak untuk apa juga amandemen. Dan 4 unsur tadi itu apa yang kurang ditekankan sebelumnya. Ya. Kan tadi pendidikan, penindakan, pemberantasan dan koordinasi. Ya. Ada satu hal di situ kita lihat di dalam pasal-pasalnya terkait dengan pendidikan masyarakat. Kenapa pendidikan masyarakat juga penting? Kan kita sudah lihat fakta. Selama perjalanan bangsa ini berdiri, undang-undang sudah banyak, aparat penegak hukumnya sudah ada, regulasi yang diatur sudah ada, tapi kok korupsi masih ada? Nah, itu dia. Jawabannya adalah mungkin kita ambil salah satu jawaban adalah budaya anti korupsi yang tidak mumpuni, belum mapan. Makanya perlu pendidikan masyarakat. Yang berikutnya, yang lebih menjadi dasar lagi, di dalam Undang-Undang 19 2019 ada tugas baru KPK. Di dalam pasal 6 huruf F disebutkan melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh putusan hukum tetap. Nah, sebelum itu tidak ada. Pasal 6 huruf F itu tidak ada. Tapi pasal 6 huruf A sampai dengan E itu sama persis dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Hanya urut-urutannya saja yang berubah. Misalnya sekarang pasal 6 huruf A. Sekarang ini bunyi adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Nah, dulu itu adalah di ayat yang lain. Sekarang jadi huruf di A. Saya kira itu. Kemudian yang menjadi perhatian publik ada ketika saat itu suasana ya. Ini undang-undang yang baru ini jangan-jangan meniadakan OTT karena waktu itu ya orang Indonesia suka drama juga. Kalau OTT KPK itu seru ya. Pers lagi waduh senang itu. Jadi walaupun preventif pendidikan itu bagus, tapi kami orang pers kalau OTT lebih seru. Dikhawatir jangan nggak ada OTT lagi karena dalam pikiran kita kalau nggak ada kalau koruptor kalau nggak tertangkap tangan itu ya bisa mengelak ya. Nah itu OTT jalan nggak? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa tidak ada tugas pokok KPK yang terdegradasi dengan Undang-Undang 19 2019. OTT itu adalah salah satu alat daripada sisi penindakan. Dan ini kita tetap lakukan. Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam rangka membangun budaya dan peradaban anti korupsi. Pencegahan merupakan hal penting dalam rangka perbaikan sistem sehingga tidak ada peluang dan celah terjadi korupsi. Tetapi penindakan itu adalah hal yang harus kita lakukan. Karena tidak ada jaminan dengan pola pendidikan, pola pencegahan, korupsi tidak ada. Tapi nanti kalau seandainya budaya dan peradaban anti korupsi, budaya korupsi itu sudah terbangun, budaya anti korupsi itu terbangun, maka tidak ada lagi korupsi. Yang OTT tadi Mas Primus mengatakan ada kekhawatiran. Sebenarnya sampai hari ini tetap kita galakkan tangkap tangan itu dengan tentu mengikuti mekanisme prosedur yang tidak melanggar hukum. Misalnya tentang proses mengikuti melakukan penyelidikan baik itu tertutup maupun terbuka tidak ada yang terganggu. Dan tahun 2020 kita masih OTT. Tahun 2001 masih ada tangkap tangan. Dan 2022 masih tangkap tangan. Catatan kami ada 20 Pak selama Pak Firly. Saya tidak begitu hafal persis jumlah angkanya, tetapi di awal tahun 2022 itu setidaknya ada 3 kali tangkap tangan. Januari 2022. Dan berlanjut lagi ada 2 terakhir, artinya tahun sekarang sudah mencapai 5 atau 6 tangkap tangan. Yang lalu 7 atau 8. 2020 8 kali tangkap tangan. Artinya tidak pernah kita
terhambat dengan undang-undang baru ini. Tidak terhambat, tidak terdegradasi. Nah, salah satu yang lihat orang kan ada dewan pengawas, dulu tidak ada. Ya. Nah, nanti katanya OTT harus izin dulu. Itu bagaimana? Nanti orang udah keburu lari. Ya. Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimasukkan dalam pasal 37 Undang-Undang 2019, 37 huruf B besar. Ya. Setidaknya satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab KPK. Ya. Pengawasan. Berikutnya ada juga terkait dengan memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan. Ya. Sekarang itu tidak ada lagi karena sudah diatur di dalam putusan MK bahwa izin sadap dan itu tidak ada, hanya memberitahu. Hanya memberitahu ya. Nah, sekarang jadi artinya sampai hari ini keberadaan Dewan Pengawas tidak ada yang mengganggu ataupun menghambat tugas-tugas pokok KPK. Bukankah Dewan Pengawas ini dibentuk dalam rangka menjamin efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas KPK supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, bisa dilakukan pengawasan. Oh, apakah betul tugas dan kewenangannya, tugas pokoknya sudah berjalan atau tidak? Betul. Karena kami dievaluasi oleh Dewas. Betul. Kami dievaluasi dan setiap 6 bulan sekali melakukan rapat tinjauan kinerja KPK. 3 bulan sekali kami melakukan rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan tugas KPK. Ya. Dan KPK memiliki kewajiban melaporkan tugasnya kepada Presiden, kepada BPK, kepada DPR. Secara tertulis setiap setahun sekali harus melaporkan kinerja KPK. Jadi kita ini bekerja semuanya, saya kira keberadaan Dewan Pengawas sampai hari ini cukup membantu dan tidak menghambat tugas-tugas KPK. Justru membuat pimpinan KPK dan jajaran bekerja sesuai dengan tugas ya. Betul, betul. Saya pikir menarik. Nah, kemudian ini kan salah satu yang diperhatikan orang adalah mereka yang ada dalam daftar apa namanya DPO ya. Ya. Dan yang paling seksi adalah orang tanya Harun Masiku. Sekarang masih nggak itu dalam pengejaran atau dalam penyidikan? Ya. Saya hanya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, KPK tidak pernah berhenti dalam rangka penegakan hukum. Baik terhadap tersangka yang ada maupun tersangka yang dalam pencarian. Ya. Karena sesungguhnya KPK telah berupaya mencari keterangan, mengumpulkan keterangan, mengumpulkan barang bukti, sehingga tersolusi suatu peristiwa pidana. Setelah terangnya suatu perkara pidana, maka kita harus menemukan tersangkanya. Sekarang tersangka sudah ketemu, tetapi dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Sehingga kita tidak pernah putus asa. Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, terkait dengan lintas batas, imigrasi, bekerja sama dengan Polri dalam rangka pencarian. Kan Polri kan lebih lengkap. Karena Polri personilnya, struktur organisasinya sampai dengan desa-desa. KPK kan hanya di Jakarta. Benar. Bekerja sama dengan Interpol dalam rangka pencarian ke luar negeri. Dan sampai hari ini saya masih mencatat PR KPK bukan hanya Harun Masiku. Bukan hanya Harun Masiku. Setidaknya sampai hari ini masih ada 5 daftar pencarian orang yang kita cari untuk kita temukan dan kita bawa ke peradilan. Saya tidak mau nyebut satu-satu, tetapi ada 5 orang. Inisialnya misalnya DS. Inisialnya ada IZ. Inisialnya adalah KK. Inisialnya tadi yang sebut tadi HM. Ya. Jadi kita punya yang satu lagi inisialnya PT. Jadi ada 5 orang, bukan hanya 1 orang. Tapi yang paling menarik Harun Masiku. Itu. Iya. Jadi OTT berjalan ya, penyadapan berjalan. Sebetulnya undang-undang baru ini sudah menunjukkan lebih baik daripada undang-undang sebelumnya ya. Paling tidak KPK bekerja, ada yang mengawasi ya. Ya, karena saya kira tidak ada lembaga yang tidak ada pengawas. Ya. Jadi pengawas itu lebih penting karena supaya kita bisa jamin pelaksanaan tugas, kewenangan, fungsi itu bisa berjalan. Benar, Pak. Dan Dewan Pengawas salah satu tugasnya adalah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Benar. Itu saya. Pemirsa, tadi dijelaskan oleh Pak Firly bahwa ada 4 unsur tadi yang ada di undang-undang baru yang sedang dikerjakan oleh KPK. Tentu melibatkan semua masyarakat ya. Pendidikan, pencegahan, pemberantasan, kemudian termasuk koordinasi dan pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat. Nah, kita nanti membahas lebih jauh tentang pendidikan dan preventif setelah jeda berikut. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam Special Dialogue bersama Ketua KPK Firly Bahuri. Pak Firly, memang yang paling seksi buat pers adalah penindakan OTT, tetapi yang jauh lebih penting sebetulnya pendidikan seperti dijelaskan tadi, preventif ya. Katanya ini ada kurikulum yang memasukkan pelajaran korupsi di sekolah. Itu bagaimana penjelasannya? Ya. Kita sebagaimana amanat Undang-Undang 1919 adalah roh pertama adalah pendidikan. Kita tidak mungkin bisa mengubah peradaban dan budaya tanpa melalui pendidikan. Ya. Dan KPK juga tidak bisa bekerja sendiri, karenanya di dalam aspek pendidikan masyarakat kita sasar 3 klaster. Ya. Klaster pertama, kita membangun budaya anti korupsi melalui jejaring pendidikan di setiap level pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan disitulah kita berikan materi-materi terkait dengan nilai integritas dan nilai anti korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sasar terkait dengan penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, anggota legislatif, calon anggota legislatif. Kita ingin bangun mereka supaya integritasnya bisa meningkat. Karena ada satu formula, korupsi itu terjadi karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan minusnya integritas. Ya. Dalam sering saya setiap kesempatan saya sampaikan, corruption equal to power plus opportunity minus integrity. Karenanya KPK bekerja sama dengan setiap lembaga, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kalangan legislatif, untuk meningkatkan dan membangun integritas. Sehingga tidak terjadi pelaku korupsi. Yang ketiga, kita menyasar kepada dunia politik. Rekan-rekan partai politik itu kita ajak. Bagaimana mereka kita bisa jaga integritasnya. Kita ajak mereka membangun sistem. Sistemnya tidak boleh ada lagi yang ramah terhadap praktek-praktek korupsi. Karena kalau masih ada sistem partai politik dan sistem perpolitikan kita ramah terhadap korupsi, maka tentulah KPK bekerja hanya untuk tangkap-tangkap, tapi tidak mengubah budaya. Paling penting budaya itu. Ya, karena itu Pak Primus, kami bekerja sama membangun integritas, melibatkan partai politik. Ya. Bahkan jauh dari itu, kita kalau ingin membersihkan Indonesia ini dari korupsi, maka kita harus bangun yang kita sebut dengan orkestrasi pemberantasan korupsi. Orkestrasi pemberantasan korupsi. Saya ke partai politik, Pak Firly. Partai politik ini perannya besar sekali. Betul. Oleh karena itu, dengan siapapun saya berjumpa, terutama yang zilenial, saya bilang masuk partai politik. Kenapa? Partai politik harus diisi oleh orang-orang baik. Kenapa? Perannya besar. Dia yang merekrut calon legislatif. Dari DPRD 2, DPRD 1 sampai pusat Senayan. Betul. Dialah yang merekrut calon bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Dan juga fit and proper test segala macam. Termasuk KPK fit and proper test. Jadi peran partai politik lewat anggota memang besar sekali. Jadi partai politik ini kalau dia minta mahar aja kepada calon bupati, wali kota, gubernur, kan yang terjadi selama ini karena orang bekerja untuk bayar utang. Nah, ini partai politik ini dalam pengalaman Pak Firly selama 2,5 tahun ini, itu sebetulnya apa yang harus dibenahi dari partai politik karena perannya besar sekali. Ini termasuk dalam korupsi. Betul. Terima kasih Bang Primus. Rekan-rekan semua, seluruh anak bangsa Indonesia, kita sama-sama memperhatikan bagaimana kita bisa andil peran dan rangka memberantas korupsi. Dari setiap kajian yang kita lakukan,
memang begitu besar peran partai politik. Dan partai politik ini setidaknya ada 4 peran yang terbesar, Bang Primus. Pertama, partai politik itu menguasai suara rakyat. Nah, betul. Tidak ada orang yang bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, DPR tanpa suara rakyat. Yang kedua, partai politik ini menghasilkan wakil-wakil rakyat. Yang ketiga, partai politik menentukan terkait dengan pimpinan nasional, daerah, dan yang terakhir, partai politik menentukan regulasi yang dibuat. Nah, Karena 4 peran itu, maka KPK terpanggil bagaimana membangun integritas partai politik. Kita bangun bagaimana partai politik jauh dari praktek-praktek korupsi. ya, Sudah tidak boleh ada lagi jual beli surat suara. ya, Sudah tidak boleh ada lagi jual beli surat rekomendasi. ya, Karena kalau kita ada, maka kita akan gagal memberantas korupsi. betul. Makanya dari awal kita mengajak partai politik. 20 partai politik peserta pemilu 2019 kita hadirkan. Kita bangun integritasnya. Kita jaga sistem politiknya. Supaya tidak ada praktek-praktek korupsi. Ya. Dan kemudian, kita tahu yang terbesar adalah biaya politik. ya, Karena itu KPK memberikan saran kepada pemerintah. Setidaknya ada 3 yang disampaikan oleh KPK. 1, pelaksanaan kampanye, penyediaan alat peraga kampanye harus dibayar oleh negara. ya, Yang kedua, saksi dari partai politik harus dibiayai oleh negara. Yang ketiga, dana operasional partai politik juga harus dibiayai oleh negara. Caranya bagaimana? KPK telah melakukan kajian, dan kajian kita sampaikan ke pemerintah, kita berikan saran dan rekomendasi. Setiap suara yang diperoleh oleh partai politik harus diberikan nilai. Misalnya, kalau sekarang kan sangat rendah, rendah sekali ya. sehingga tidak mencukupi untuk operasional daripada partai politik. Kalau partai politik masih menjual rekomendasi, masih jual beli suara, masih jual siapa yang mau dicalonkan, ya maka korupsi tidak akan pernah berhenti. Ya, Ini pengalaman kita. Untuk itu saya minta, mulai hari ini dan ke depan, partai politik tidak ada lagi yang jual beli surat rekomendasi pencalonan, baik itu anggota legislatif, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pilpres. Saya kira itu. iya. Dan dari data yang kami peroleh dari KPK ya, itu banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT. Betul. Dan itu kebanyakan bayar utang toh. Betul. Jadi biaya politik tadi mulai dari beli kursi. Jadi Betul. ternyata partai politik menjual seatnya. Beli, nah sebelum mereka kampanye keluar biaya dapat kursi. Jadi ada, ini pengalaman. Itu untuk bupati di daerah yang luar Jawa, di daerah timur sana, 1 seat 750 juta. Nah untuk bisa diusung satu calon bupati itu dibutuhkan 5 seat, ya, 5 kali 750. Nah di Jawa 1 seat sudah 2 miliar. Bayangkan aja orang mau jadi bupati di Jawa, dia harus punya uang 20 miliar. Nah ini memang betul, kalau memang KPK menyarankan itu saya pikir tepat sekali, biaya politik ya. Terima kasih Bang Primus. Tapi bahwa partai politik di biaya negara itu masih banyak yang tidak setuju. Ya. Bagaimana itu? Ya, saya tidak mengerti di mana ketidaksetujuan rekan-rekan partai politik. Tapi yang pasti kita hadir, lahir di Indonesia, hanya satu tujuannya. Kita sama. Tujuan adalah bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan negara. Iya. Baik itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tentulah tujuan negara ini tidak bisa terwujud kalau korupsi masih kita pelihara. Karena itu saya titip kepada pengurus partai politik dan seluruh partai politik harus menjauhkan diri daripada praktek-praktek korupsi. Saya kira itu, Mas. Benar. Dari data pemirsa, dari data KPK ya, Ya. itu ada, jadi sejak 2005 ya, KPK dari 2003, dari kami mengambil 2005 sampai 2021, itu 2 menteri yang diproses. Kemudian 48 anggota DPR, DPRD.
5 gubernur, 57 wali kota. Jadi banyak sekali ya. Ini di luar penegak hukum. Jadi kalau memang partai politik dibersihkan, saya pikir ini solusi ya. Ya, kita mengajak sekarang partai politik di dalam salah satu program KPK adalah politik cerdas dan berintegritas. Kata cerdas dan berintegritas itu adalah satu kesatuan. Ya. Tidak cukup hanya cerdas. Orang cerdas kalau tidak ada integritas maka akan melakukan korupsi. Orang berintegritas kalau tidak ada kecerdasan maka kita akan dibawa kemana. Betul. Tapi yang paling penting landasan kita melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Karena kita lihat fakta. Sampai hari ini Bang Primus tidak kurang dari 310 anggota legislatif dari DPR tingkat 1, tingkat 2 dan DPR pusat terjebak dan terjerembab dalam praktek-praktek korupsi. 22 gubernur sudah masuk perkara korupsi. Tidak kurang dari 157 bupati wali kota juga terjerembab korupsi. Tidak kurang dari 33, bahkan 48, ulangi, 48 pimpinan lembaga kementerian sudah terjebak dan tersangkut kasus korupsi. Mari kita hentikan korupsi ini dengan politik tidak biaya dan politik bebas dari korupsi. Jadi ada hasil lah kalau tadi kita kalah sama Amerika dan lain-lain, itu negara yang demokrasi sudah lama ya. Betul. Tapi dengan demokrasi yang seimbang ya kita not bad ya. Nah sekarang Pak Firly, korupsi terbanyak di bidang mana ya? Di sektor mana aja? Ya, pasti main anggaran negara ya, tapi di sektor mana paling banyak korupsi? Ya. Begini Pak Bang Primus dan rekan-rekan pemirsa Berita 1, KPK selalu melakukan kajian. Korupsi itu sebagaimana Undang-Undang 3199 dan diubah atas Undang-Undang 20 2001. Setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ada 7 cabang tindak pidana korupsi. Nah, yang paling banyak muncul tindak pidana korupsi di Indonesia, satu terkait dengan pengadaan barang jasa. Pengadaan barang dan jasa. Ya. Kedua terkait dengan perizinan. Ketiga terkait dengan jual beli jabatan. Keempat terkait dengan pengesahan APBD. Kelima itu ada yang namanya suap. Yang keenam ada gratifikasi. Nah, dari sekian banyak ini yang paling sering terjadi adalah tindak pidana suap itu hampir 62%. 62% itu suap ya? Ya, dan itu banyak masuk dalam pengurusan izin maupun pengadaan barang jasa. Jadi namanya suap ini Pak, barang siapa memberi hadiah atau janji agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan pekerjaan. Yang memberi juga begitu, barang siapa memberi atau menerima. Sama Pak. Artinya suap ini bisa kita cegah. Asal satu, penerima suap tidak mau, kedua, pemberi suap tidak mau. Tidak pernah suap terjadi tanpa ada peran dua pihak, baik penerima maupun pemberi. Nah, ini yang terjadi adalah misalnya dalam rangka penerbitan izin. Izin tidak keluar kalau tidak dikasih suap. Jadi para pihak yang menerbitkan izin, dia keluarkan izin kalau dia menerima sesuatu atau akan menerima sesuatu. Ya. Jadi apa yang harus kita benahi? Satu, terkait izinnya, sistemnya. Kedua, integritas dan budayanya. Karena ada angka menunjukkan Pak Primus terkait dengan indeks perilaku anti korupsi. Ya. Indeks perilaku korupsi ini, angka Indonesia meningkat. Di tahun 2020, angka kita 3,84. Di tahun 2021, angka kita 3,88. Maknanya apa? Maknanya yang diukur adalah tentang persepsi pemahaman korupsi dan perilaku anti korupsi. Angka pemahaman terhadap korupsi itu meningkat, Pak. Tetapi disayangkan tidak sebanding secara signifikan dengan perubahan perilaku. Contoh misalnya,
Seketika kita tanya responden, Pak, barusan Bapak ngurus izin? Iya. Sudah selesai izinnya? Sudah. Tadi Bapak ngasih? Enggak, ngasih Pak. Bapak tahu nggak kalau memberi sesuatu itu adalah korupsi? Tahu saya Pak. Kenapa Bapak berikan? Kalau nggak saya kasihkan Pak, nggak jadi izin saya. Itu fakta yang terjadi. Kalau demikian berarti budayanya perilaku yang harus kita rubah. Itulah yang dikerjakan oleh KPK sekarang. Memang susah. Tahu bahwa itu korupsi tidak boleh, suap tidak boleh, tapi melakukan. Ya. Nah itu yang paling berat. Bahkan si pembuat undang-undang sendiri tahu dia bahwa ini adalah korupsi, tapi dia lakukan. Contoh misalnya, seketika ada permintaan pengesahan rencana anggaran pendapatan daerah. Semua anggota dewan tahu kalau nanti diminta uang kepada bupati atau wali kota itu korupsi. Tapi faktanya anggota dewan bilang kita tidak ketok pengesahan RPAPD-nya kalau gubernur bupati belum ngasih. Betul. Nah ini yang Itu budaya terjadi. yang harus kita bangun. Gitu. Budaya anti korupsi itu harus kita bangun, Pak Primus. Ya, pemirsa, budaya anti korupsi itu paling utama. Penindakan-penindakan kalau tidak diikuti oleh bagaimana membangun pendidikan agar menghasilkan budaya anti korupsi, maka penindakan itu hanya sebagai ya mau bilang jera, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam special dialog dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Pak Firly, ini kan masa tugas Anda 1,5 tahun lagi, Desember 2023. Dan kemudian KPK kan bagaimanapun juga masih eksis karena lembaga-lembaga lain yang untuk memberantas korupsi paling tidak menurut masyarakat belum bisa diharapkan, maka KPK diharapkan makin kuat untuk memberantas korupsi ini. Nah, yang paling utama yang harus diprioritaskan oleh KPK ke depan ya apa tadi dikatakan pendidikan, preventif, pemberantasan, koordinasi dengan berbagai lembaga, baik lembaga sesama lembaga yudikatif ya, yang dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tapi juga dengan lembaga lain, lembaga politik. Nah ini apa yang menjadi fokus utama ke depan? Ya, terima kasih Bang Primus. Kalau kita melihat KPK ke depan, tentu kita tidak bisa lepas dengan KPK hari ini. Ya. KPK hari ini juga tidak bisa lepas dari KPK kemarin. Ada satu kalimat, hari ini ditentukan oleh hari kemarin, dan masa depan ditentukan oleh hari ini. Futures depend on what we do at present. Ya. Jadi KPK ke depan ditentukan oleh apa yang dikerjakan oleh KPK sekarang. Karena itu kami selaku pimpinan KPK tentu melihat dan menatap masa depan KPK, menatap masa depan Indonesia, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Caranya bagaimana? Tentu kita melihat tonggak-tonggak yang harus kita capai. Ya. Di dalam suatu literatur yang kami baca bahwa Indonesia di tahun 2045 nanti akan menjadi kekuatan 5 besar ekonomi dunia. Ya. Itu dibuat oleh KPK sebagai tonggak yang harus dicapai. Karena itu KPK membangun yang disebut dengan roadmap pemberantasan korupsi. Roadmap pemberantasan korupsi dibuat mulai tahun 2022 sampai dengan 2045. Tadi saya sampaikan. Itu roadmap sampai 2045? 2045. Oke, good. Jadi kita buat peta jalan. 2045 menjadi angka yang krusial. Karena di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi 5 terbesar dunia. Tapi ada syarat itu Bang Primus. Itu bisa terwujud kalau satu, pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Kedua, konsumsi rakyat, penghasilan pendapatan rakyat meningkat. Ketiga, tentulah juga investasi meningkat. 3 hal itu bisa terwujud kalau tidak ada korupsi.
Benar. Nah, karenanya KPK membangun roadmap pemberantasan korupsi 2022-2045. Yang kita lihat apa? Kita melihat bahwa ada 3 perkembangan korupsi. Mulai dari yang disebut dengan pre-modern corruption. Wujudnya suap, gratifikasi, atau boleh katakan korupsi uang kecil, petty corruption. Dan itu terjadi sekarang. Kita lihat ke depannya pasti akan menjadi disebut dengan modern corruption. Korupsi yang tahap modern. Dia tidak menggunakan lagi uang kecil, tidak menerima lagi suap, tidak menerima lagi gratifikasi, tetapi dia bangun sistem yang seolah-olah tidak ada korupsi. Padahal sesungguhnya ada korupsi. Wah, itu lebih dahsyat. Itu lebih dahsyat. Yang berikutnya ada tingkat korupsi yang lebih canggih, yang kita kenal dengan post-modern corruption. Jadi post-modern corruption lebih canggih lagi. Semua kebijakan dibuat seolah-olah tidak ada korupsi, tapi sesungguhnya kebijakan itu dibuat untuk membungkus praktek-praktek korupsi. Jadi awalnya kebijakan. Nah, itu melalui kebijakan. Ini yang ditangkap oleh KPK. Nah, dari roadmap itu KPK membangun Renstra. Renstra 5 tahunan KPK. Di dalam Renstra KPK adalah visi. Visinya apa? Bersama masyarakat menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Kenapa kalimat menurunkan angka korupsi menjadi penting? Bukan angka yang kita turunkan, tapi setidaknya ada 3 sasaran strategis yang kita capai. 1, efektivitas penegakan hukum. Kedua, melakukan perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi. Yang ketiga, meningkatnya integritas penyelenggara negara. Nah, untuk mencapai 3 sasaran strategis itu, maka KPK membuat yang kita kenal dengan Trisula pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Melalui pencegahan perbaikan sistem sehingga sistem yang baik tidak bisa terjadi korupsi. Karena ada yang disebut suatu teori corruption because of failed, bad or weak system. Bukankah korupsi itu terjadi karena gagal, buruk dan sistem dan gagalnya sistem? Itulah KPK bekerja. Makanya KPK punya disebut dengan Direktorat Monitoring. Kerjanya apa? Melakukan penelitian, kajian, dan perbaikan sistem itu. Kemudian KPK tugas berat keluar ya tadi pendidikan, pencegahan, kemudian pemberantasan, dan itu koordinasi dengan berbagai macam pihak ya. Tapi internal sendiri KPK bagaimana yang dilakukan oleh Pak Ketua agar KPK ini terdiri dari orang-orang yang hebat, yang berintegritas kan. Jadi integritas harus lebih dulu dari lembaga ini. Kemudian penyidik-penyidik itu dulu kan berasal dari kepolisian, kejaksaan. Nah, sekarang kan bagaimana? Sudah dominan rekrutmen KPK sendiri dan bagaimana menghasilkan the winning team apa tidak? Banyak hal yang dilakukan oleh KPK khususnya di dalam tata kelola kelembagaan. Kita pasca diundangkannya Undang-Undang 19 2019 beberapa regulasi yang kita siapkan. Di antaranya adalah peraturan Komisi KPK terkait dengan struktur organisasi tata kerja KPK. Perkom nomor 7 tahun 2020. Di situ kita kembangkan berbagai satuan kerja yang selama ini tidak ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, roh Undang-Undang nomor 19 2019 itu ada 4. Pendidikan, pencegahan, penindakan, dan koordinasi. Sebelumnya tidak ada kedeputian pendidikan masyarakat. Padahal pendidikan masyarakat adalah fundamental. Karena melalui pendidikan kita akan tanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang sudah bersemai di setiap individu warga negara Indonesia akan menjadi dan membentuk karakter. Karakter yang berintegritas, karakter yang anti korupsi akan membangun budaya anti korupsi. Sampai pada titik akhir adalah peradaban, civilization. Jadi kalimatnya boleh saya untai, value, karakter, culture, and civilization. Itulah yang diangan-angankan oleh kami, pimpinan KPK, suatu saat Indonesia
memiliki budaya, memiliki peradaban, yaitu peradaban anti korupsi. Kalau sekarang dari skala 0 sampai 100, Pak Ketua nilai tim ini sudah sampai di mana? Ya, seperti yang tadi saya bilang, semua satuan kerja bekerja. Dan bekerjanya berdasarkan roadmap pemberantasan korupsi. Bekerjanya sesuai dengan rencana strategi pemberantasan korupsi. Dan kami 3 bulan sekali melakukan evaluasi. Berapa capaian kerja Anda? Target Anda ke depan apa? Yang dibutuhkan apa? Sehingga tidak ada hari kecuali berpikir bagaimana ingin mengentaskan dan membebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak berhenti, Mas. Kalaupun seandainya belum tercapai, tentulah tidak ada suatu tugas yang bisa selesaikan oleh satu era pimpinan. Kalau sudah selesai, maka tentulah tidak ada lagi pimpinan sekarang. Kalau pimpinan KPK selesai menyelesaikan tugas di jilid 4, maka tidak ada jilid 5. Kalau pimpinan KPK jilid 3 bisa menyelesaikan tugas, maka tentulah tidak ada pimpinan KPK dan PKPK jilid 4. Saya kira itu. Betul. Yang terpenting ada roadmap dan ada continuous improvement. Betul. Perbaikan Itu terus. yang kita lakukan. Ya. Kemudian untuk membentuk budaya anti korupsi. Ya. Nah, ini kan nggak gampang. Ya. Budaya itu sesuatu yang pertama dia sadar dulu, Ya. tidak hanya dia paham ya, Ya. tapi awareness. Ya. Karena itu membentuk integritas. Ya. Nah, the core of integrity is the honesty. Ya. Kejujuran. Nah, Ya. ini kan kalau orang nggak jujur kan dia bisa nipu apa aja kan. Gitu. Jujur nomor 1 itu Ya. inti dari Betul. integritas ya. Ya. Nah, dan itu kan korupsi dari keluarga, membentuk budaya dari keluarga, pendidikan di sekolah, TK sampai perguruan tinggi, tapi juga institusi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, Ya. Yang partai politik ya. Ya. Nah, tapi untuk kita bisa mencapai budaya anti korupsi Ya. itu kalau hanya mengharapkan pendidikan di sekolah agak Ya. berat juga, Pak. Jadi begini, Bang Primus dan rekan-rekan pemirsa Berita 1, KPK selalu melakukan upaya-upaya supaya tercapai target. Kalau kita ingin membangun budaya anti korupsi, maka tidak hanya satu lini yang kita kerjakan. Misalnya kami mengerjakan lini legislatif. Saya ingin bahwa tidak ada korupsi di legislatif. Budaya anti korupsi bangun di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, bahkan di partai politik yang kita kerjakan. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita juga menyasar melalui dari lingkungan kecil. Lingkungan misalnya di setiap badan usaha. Karenanya KPK membangun ada struktur baru yang disebut dengan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Sekarang kita juga bangun yang disebut dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Karena sesungguhnya dari keluarga lah ditanamkan untuk nilai-nilai budaya anti korupsi. Bahkan seorang ibu itu menentukan masa depan bangsa. Satu orang ibu hebat, maka Indonesia berjaya. Satu orang ibu berkualitas, berintegritas, maka satu generasi terselamatkan. Itu yang kita pakai. Jadi ibu-ibu kita libatkan. Betul, setuju. Tapi untuk shortcut ini, saya pikir tadi dikatakan orang-orang yang ada di elit ini, Ya. mereka yang ada di legislatif, eksekutif, yudikatif ini, penyelenggara negara ini, Ya. harus lebih dulu memberi contoh. Jepang hebat, ada budaya, tapi Ya. pemimpin mereka, jangankan sudah ditangkap polisi atau kejaksaan, baru berita aja, indikasi korupsi dia mengundurkan diri. Nah Ya. ini yang kita belum punya. Betul. Dan terkait dengan para elit, kami sudah bicara dengan seluruh pimpinan parpol. Di kementerian lembaga kami punya program yang disebut dengan Paku Integritas. Jadi menanamkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas. Wujud nyatanya, tahun kemarin 10 kementerian lembaga kita undang ke KPK. Dari mulai menteri plus pasangannya, dan para eselon 1 maupun eselon 2. Tahun sekarang 20 kementerian lembaga yang kita tanamkan paku integritas. Jadi kita ini tempuh seluruh jalur. Dari lingkungan keluarga, dari instansi, dari kementerian, dari partai politik, dari setiap kamar-kamar kekuasaan. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan energi
energi anak bangsa, yaitu energi yang bisa menambah budaya anti korupsi. Iya. KPK itu dari awal dirancang bukan ke lembaga yang abadi ya, itu ad hoc aja. Tapi dalam bayangan Pak Ketua, ini eksistensi KPK sampai kapan? Saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya di KPK, kalau Anda ingin mempertahankan dan tetap ada, maka harus Anda peliharalah jati diri Anda. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh anak bangsa. Keberadaan KPK ditentukan juga oleh rakyat dan juga insan-insan KPK itu sendiri. Kalau seandainya kinerja KPK menurun dan tidak bisa memenuhi harapan masyarakat, bisa saja suatu saat rakyat minta KPK dibubarkan. Tapi kalau kita mengabdi untuk bangsa negara dengan menunjukkan performa yang luar biasa, menunjukkan kinerja yang hebat, tentulah rakyat pun akan bersama-sama dengan KPK untuk tetap bertahan dan merangkah melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi. Saya kira itu. Yang terakhir Pak, pesan Pak Ketua kepada masyarakat, tadi kepada partai politik elit sudah, kepada masyarakat tadi kata pelibatan masyarakat penting sekali dalam pemberantasan korupsi. Pesan Pak Ketua kepada masyarakat Indonesia bagaimana untuk pemberantasan korupsi membantu KPK? Ya. Kami yakin dan kami sangat sadar bahwa pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilakoni oleh KPK sendiri. Bahkan tidak akan mungkin bisa korupsi ini bisa hilang 100% dari negara kita tanpa ada peran masyarakat. Karenanya masyarakat saya minta jangan pernah menerima sesuatu terkait dengan jaminan untuk memilih seseorang menjadi pemimpin. Jaminan diberi seseorang untuk menjadikan dia sebagai rakyat. Hindari penerimaan hal-hal yang tersebut karena itu adalah money politik. Untuk itu, kalau ada yang terjadi, laporkan kepada KPK setiap dan sekecil apapun penyimpangan terhadap tindak pidana korupsi. Kami jamin semua rekan-rekan, semua anak bangsa yang memberikan laporan kepada KPK, kami akan lindungi. Dan kalau ada yang merasa diperas oleh penyelenggara negara, laporkan. Karena tindak pidana pemerasan, tentulah pelapornya kita akan lindungi dan tidak kita proses secara hukum. Saya kira itu. Ya. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari Ketua KPK Firly Bahuri tentang bagaimana pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Dan bukan hanya soal pemberantasan, tetapi ada trisula, bahkan ada 4 unsur, yaitu KPK sedang melakukan bagaimana pendidikan, tentu melibatkan seluruh institusi dan masyarakat. Kemudian pencegahan juga melibatkan semua institusi, karena pencegahan mulai dari tingkat kabupaten dan kota ya, inspektorat semuanya itu harus bekerja. Kemudian penindakan tentu saja bekerja sama dengan instansi lain yang lebih senior seperti kepolisian, kejaksaan, penindakan, kemudian koordinasi kerjasama. Dan satu hal yang penting bahwa keraguan masyarakat bahwa undang-undang baru nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, bahwa undang-undang itu tidak cukup menjadi landasan bagi insan KPK melaksanakan tugas, bahkan itu mendegradasi tugas KPK, sudah dijawab itu sama sekali tidak benar. Undang-undang yang baru ini sudah cukup memadai menjadi landasan KPK untuk bekerja. Dan dalam 2,5 tahun terakhir itu ada 20 OTT. Itu paling tidak memberikan bukti OTT. Yang lain pendidikan, pencegahan, koordinasi sudah dilaksanakan oleh KPK. Dan ke depan pelibatan masyarakat sangat dipentingkan. Menyampaikan informasi kepada KPK siapapun yang berindikasi korupsi. Dan juga satu hal paling tidak dari saya, masyarakat juga jangan terbiasa menyuap juga dalam urusan apapun menyangkut perizinan, jangan memberi duit. Karena itu korupsi kedua belah pihak ya Pak Ketua ya. Jadi kalau masyarakat juga belajar
tidak memberikan duit. Kalau memang izin belum keluar, tunggu aja, melaporkan saja. Saya pikir itu sudah cara yang baik kita menuju budaya anti korupsi. Terima kasih, sampai jumpa pada special dialog yang akan datang. Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Salam hormat Pak. Ya.